Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi qanati Pondok Belajar. Naam, insyaallah fi hadhihi al-fursah al-thaminah sawfa nuwasilu dirasatana an madatil lughatil arabiyyah wa qad akhadna fi ma sabaqa an ta'rifi al-fi'li wa aqsami min haitsu al-waqt. Baik, ahlan wa sahlan teman-teman, kembali lagi bersama kami di Pondok Belajar bahasa Arab untuk pemula dan dasar. Baik, kalau di video sebelumnya teman-teman kita sudah membahas tentang apa teman-teman? Membahas tentang fi'il ya, atau kata kerja. Kata kerja yang dilihat dari pembagiannya dan definisinya. Kali ini kita akan coba bahas kata kerja selain daripada yang kemarin dan seraya mengulangi daripada pembahasan tentang kata kerja dari segi waktu ya. Di pertemuan yang lalu atau dibahas di video sebelumnya, kita membahas tentang pembagian fi'il ya, fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, fi'il madhi di video sebelumnya itu menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang bahwasanya madhi itu merupakan kata kerja yang digunakan untuk masa yang lampau. Contoh di video itu adalah kata kataba. Ya, contoh dalam kata fi'il madhi itu adalah apa? Kataba, artinya menulis. Menulisnya kapan? Yaitu sudah dilakukan, maka telah menulis. Nah, kemudian ada namanya istilah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu maknanya adalah fi'il yang digunakan untuk sekarang atau yang akan datang atau yang di masa datang. Contoh misalkan adalah kata yaktubu, berasal dari kata kataba, kemudian yaktubu. Nah, biasanya kalau kita melihat kamus-kamus Arab, kamus seperti kamus Al-Munawwir, kamus Mahmud Yunus ya dan semisalnya, itu kita dapati kalau kata kerja pasti segandeng nanti kalau menghafalkan kosakatanya. Yang dimana dia gandengan antara kataba yaktubu, artinya sedang menulis atau yang akan dia tulis. Contoh selanjutnya yaitu yang kemarin kita bahas adalah fi'il amri atau fi'lul amri. Fi'lul amri adalah merupakan kata perintah di dalam bahasa Arab. Kata yang kita gunakan untuk meminta seseorang melakukan tindakan sebuah perbuatan atau kita meminta seseorang bantuan dari orang tersebut. Itu namanya kata perintah. Nah, contoh uktub ya, artinya tulislah. Tulislah artinya kita meminta seseorang untuk melakukan tindakan menulis. Maka itu perintah untuk menulis. Nah, selain daripada kata kerja dilihat dari objektivitas waktu, atau ya kebutuhannya akan waktu, dia juga akan ada namanya fi'il di dalam bahasa Arab yang dilihat dari ya itu dilihat dari kebutuhannya terhadap objek. Maka kalau dilihat dari kebutuhannya terhadap objek, maka kata kerja atau kita istilahkan dengan fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama al-fi'lul lazim, yang kedua al-fi'lul muta'addi. Yang pertama kita bahas dahulu yaitu fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ada beberapa kata di dalam bahasa Arab itu kata kerjanya tidak membutuhkan yang namanya objek. Sebagaimana misalkan duduk. Duduk itu saya duduk, di dalam bahasa Arab kita lafalkan jalastu. Misalkan jalastu 'alal kursi. Ya, jalastu 'alal kursi. Saya telah duduk di atas kursi. Maka kata jalastu ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan yang namanya objek atau yang dikenai sebuah tindakan perbuatan. Sehingga kata jalastu ini dikategorikan menjadi fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Yang selanjutnya kita kenal dengan istilah al-fi'lu al-muta'addi. Al-fi'lul muta'addi. Al-fi'lul muta'addi yaitu fi'il yang dia atau kata kerja yang membutuhkan objek atau yang dibutuhkan adanya sebuah tindakan yang dikenai kepada orang lain. Contoh kita ambil kata syaribtu al-ma'a. Syaribtu al-ma'a
artinya pertama syaribtu saya meminum, al-ma'a apa? Al-ma'a artinya air, maka syaribtul ma'a saya telah minum air. Maka kata al-ma'a merupakan kebutuhan akan adanya objek. Akan adanya objek daripada kata syaribtu. Kalau saya hanya minum, ya minum apa? Kita akan bertanya-tanya. Maka dia butuh objek yang namanya misalkan air. Atau misalkan ya memukul, ya doroba yadribu, misalkan dorabtu fulanan, saya memukul seorang laki-laki atau fulan gitu ya, saya memukul fulan. Atau misalkan ya apalagi yang membutuhkan objek, ya semisalnya ada yang memang dia objeknya misalkan seperti darastu al-fiqh masalan, saya telah belajar fikih gitu ya. Atau misalnya alim apa namanya, misalkan alim tu anna darsa sahlah misalnya, oh maaf anna darsa sahlun gitu ya, maka di situ ada objeknya. Atau misalnya apalagi yang dia membutuhkan objek ya, misalkan mengambil ya, akhadtul kitaba alal kursi, saya mengambil kursi, dan yang semisalnya. Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu ditinjau dari aktif dan pasifnya sebuah kata tersebut. Nah, dalam bahasa kita juga sama ya, ada fi'il yang aktif, ada kata kerja yang pasif ya. Kalau kata kerja yang pasif atau kata kerja yang aktif itu berarti kan ada sebuah tindakan yang dia dikenakan seobjek. Biasanya diawali dengan me-an. Nah, ya kan, mau diawali dengan me dan an. Itu berarti dia kata kerjanya aktif. Sedangkan kalau pasif biasanya diakhiri dengan di-an atau di gitu ya, di kemudian kata kerja, me kata kerja. Kita lihat ya, kata kerja dilihat dari aktif dan pasifnya terbagi dua di dalam bahasa Arab. Yang pertama kita namakan dengan al-fi'lul ma'lum, yang kedua kita namakan dengan al-fi'lu al-majhul. Apa bedanya fi'il ma'lum dan majhul? Yuk kita bahas bersama-sama. Al-fi'lul ma'lum adalah yaitu kata kerja yang dia aktif. Contoh kalimatnya misalkan doroba Zaidun Muhammadan, Zaid telah memukul Muhammad. Kata memukul merupakan kata kerja pasif yang kita kenal di dalam bahasa Indonesia kita. Maka doroba Zaidun Muhammadan ini kita kenal kata doroba merupakan al-fi'lul ma'lum, yaitu kata kerja yang aktif. Kemudian yang kedua, kemudian yang selanjutnya teman-teman yaitu al-fi'lul majhul, yang dimana yang kedua, bagian kedua kita berikan nama yaitu fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul? Kata fi'il majhul merupakan kata kerja pasif yang biasanya diawali dengan di dan an, maka biasanya berkenaan dengan sesuatu yang dikenakan sebuah perbuatan. Ya, misalkan di sini contoh kalimatnya duriba Muhammad. Nah, rumusnya nanti akan kita bahas di dalam video selanjutnya untuk bagaimana cara kita mengenal atau bagaimana kita merubah dari kata aktif berubah menjadi kata kerja yang pasif. Dan dia ada pola tertentunya. Baik, misalnya duriba Muhammad, Muhammad telah dipukul, Muhammad telah dipukul. Yang awalnya Zaid memukul Muhammad, maka duriba Muhammad, Muhammad dipukul. Nah, ini makanya kita namakan dengan al-fi'lu al-majhul, yaitu kata kerja yang pasif. Selanjutnya teman-teman, yaitu ada al-fi'il, kata kerja berdasarkan huruf penyusunnya. Nah, ternyata di dalam bahasa Arab itu ada kata kerja yang dilihat dari struktur penyusunan huruf-hurufnya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama al-fi'lus sahih, yang kedua al-fi'lul mu'tal. Apa itu fi'il sahih? Yuk kita bahas bersama-sama. Al-fi'lus sahih yaitu fi'il sahih adalah fi'il atau kata kerja yang huruf penyusunnya terbebas dari huruf illah. Apa itu huruf illah? Huruf illah adalah huruf-huruf yang dia terdiri dari tiga kata, yaitu alif, waw, ya.
Maka kalau struktur penyusunan katanya ada alif waw ya, maka itu nanti berarti fi'il bukan fi'il sahih. Kenapa? Karena fi'il sahih adalah fi'il yang terbebas dari 3 huruf itu. Contoh kalimat syariba, artinya minum. Minumnya di sini apakah apa namanya? Syariba. Syariba ini telah meminum ya, berarti dia meminumnya di waktu. Nah, lihat struktur penyusun katanya. Tidak ada waw, alif dan ya sebagainya. Maka dia namanya fi'il sahih. Kataba sama menulis. Tidak ada waw dan alifnya. Selanjutnya al-fi'lul mu'tal berarti kebalikan daripada fi'il sahih, yaitu kata kerja yang mengandung huruf illah minimal 1 kata. Contoh, kata Roma. Roma ini melempar, ada huruf ya-nya di akhirnya. Ya, ada huruf nya di akhirnya. Kata Roma ya teman-teman, lihat struktur penyusunannya, penyusunan kalimat katanya ada ro, huruf ro, ada ma dan ada huruf ya. Nah, lihat ada huruf ya di sini, maka dia huruf illah. Contoh lagi khosyia, artinya takut. Lihat struktur penyusunannya ada kho, shin dan ya. Maka ada terkandung huruf ya yang dimana salah satu daripada huruf illah, maka dinamakan dengan fi'lu al-mu'tal. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.